Halo guys, selamat siang guys, dengan Randy ya, RM Tour. Oke, hari ini saya langsung to the point, langsung mau bahas mengenai apa perbedaan interview di Embassy Surabaya dan Embassy Jakarta guys ya, mengenai proses pengajuan visa turis B1 B2 visa Amerika guys ya, Business and Tourism ya. Banyak banget yang nanya seperti ini, kok sebenarnya lebih gampang mana sih kok Surabaya interviewnya atau interview di Jakarta gitu guys ya. Nah, sekarang ku jelasin garis besarnya dulu guys ya, secara general umum ya, berdasarkan pengalaman saya ya guys ya. Nah, kalau di Jakarta itu guys, sebenarnya bedanya, kalau officer itu sebenarnya sih sama-sama aja ya, karena itu kan memang resmi dari embassy atau kedutaan dari Amerika, itu sama-sama aja ya guys ya. Cuma memang banyak selentingan rumor-rumor, misalnya ambil contoh, kok dengar-dengar nih officer di Surabaya lebih ramah ya dibanding di Jakarta gitu ya guys ya, atau kok lebih banyak yang di approve di Surabaya ya kok ya akhir-akhir ini dibanding di Jakarta ya. Oke, aku bahas dulu ya mengenai yang approvalnya banyak di Surabaya atau di Jakarta gitu guys ya. Sebenarnya itu seimbang. Jadi kadang ada yang misalnya bulan tertentu, misalnya yang Surabaya approve-nya rate-nya lebih tinggi gitu guys ya, lebih tinggi sedikit gitu ya. Atau ada bulan tertentu rate untuk di approve-nya di Jakarta lebih banyak sedikit gitu guys ya. Sebenarnya selisihnya itu juga, misalnya approve-nya lebih banyak atau lebih banyak di Jakarta atau Surabaya, itu sebenarnya juga selisih cuma dikit gitu guys ya. Misalnya ambil contoh, misalnya bulan Desember, misalnya bulan Desember 2024, rate approval secara general misalnya dari RM Tour itu misalnya 55% sampai 60%. Ambillah 60% yang approve ya, 40% yang enggak. Nah, dari situ dari general itu yang Jakarta ambil contoh lah misalnya 50-50 ya. Nah, kalau yang dari Surabaya mungkin bisa 55 sampai 60 gitu. Jadi persentasenya mungkin bedanya 5 sampai 10% lah kurang lebih gitu ya guys ya. Tapi ada kadang kalanya Jakarta lebih banyak diterima dibanding Surabaya. Ambil contoh di Januari 2025 nih, yang terbaru itu Jakarta lebih banyak sedikit lah dibanding Surabaya gitu ya. Ya entah karena mungkin yang apply-nya yang di saya itu yang apply di Jakarta lebih banyak, memang dari dulu lebih banyak jauh ya dibanding yang di Surabaya, jauh lebih banyak. Jadi persentasenya misalnya ambil contoh misalnya sebulan ada sekitar 100 yang apply gitu ya. Nah, itu mungkin yang di Jakarta interview itu sekitar 80, nah Surabaya cuma 20 gitu ya guys. Ambil contoh seperti itulah kasarnya gitu ya. Jadi memang persentase banyak yang apply-nya memang lebih banyak di Jakarta gitu. Makanya itu mempengaruhi total dari keseluruhan yang approve-nya gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya menurut saya itu nggak pengaruh sih sebenarnya mau interview di Jakarta, interview di Surabaya, itu sebenarnya sih balik lagi pada saat kita interview dan data kita juga sih gitu guys ya. Nah, mengenai perbedaan syarat-syaratnya atau berkas yang dibawa, betul, saya setuju kalau misalnya ada berkas yang beda di Surabaya ataupun Jakarta, itu saya setuju. Yaitu yang ditanya itu mengenai aset ya, mengenai aset. Aset itu seperti apa sih kok? Aset itu ya berupa seperti kendaraan mobil gitu ya, kendaraan bermotor gitu ya, mobil, ataupun misalnya aset berupa tanah, ataupun misalnya sertifikat rumah gitu ya. Pokoknya ataupun yang misalnya bersifat yang simpanan ya, seperti deposito gitu guys ya. Itu kalau di Jakarta sebenarnya itu rate-nya itu 0% sih. Ditanyanya hampir tidak pernah sama sekali, betul, mengenai aset ya guys ya. Misalnya officer nanya pas interview, kamu punya aset gak gitu di Indo ya gitu. Itu hampir 0%, hampir tidak ada satupun yang ditanya gitu ya. Kalau di Surabaya betul, hampir rata-rata 80% ditanya, kamu ada aset atau enggak gitu. Itu ya mungkin itu sebenarnya teknik untuk ngambil informasi ya guys ya. Jadi teknik untuk mengambil informasi beda tuh antara officer Jakarta dan Surabaya seperti itu. Nah, kok terus kalau misalnya saya nggak punya aset seperti gimana? Ya sebenarnya sih itu nggak masalah besar ya gitu guys ya. Maksudnya itu bukan yang ada aset itu jaminan lolos, itu nggak ada aset jaminan nggak lolos, nggak seperti itu. Mereka teknik mengambil informasinya sih menurut saya kan. Jadi kalau misalnya interview itu kan ada teknik-teknik mengambil informasi ya. Jadi itu teknik mengambil informasinya agak beda antara Jakarta dan Surabaya gitu ya. Ya kalau misalnya kalian nggak ada aset ya nggak usah bawa apa-apa, memang kan nggak ada yang bisa dibawa apa-apa gitu kan guys ya. Simpelnya seperti itu. Terus kalau misalnya nggak bawa aset, peluangnya seperti apa kok? Ya sama aja, nggak masalah. Karena aset itu kan, jangankan aset, rekening koran dan surat keterangan kerja ataupun usaha aja itu sebenarnya bukan syarat wajib. Apalagi aset gitu, jauh ditariknya agak jauh gitu ya.
Berbeda sebenarnya dengan apalagi visa Aussie gitu, visa Australia seperti yang misalnya mungkin sebenarnya banyak sih. Jadi kalau misalnya yang udah pernah visa apply visa Aussie terus apply visa Amerik itu banyak di saya. Jadi mereka suka nanya, "Kok, tapi nih pada saat apply visa Aussie nih, saya itu ditanya apa wajib dilampirin seperti rekening koran, surat keterangan kerja, surat keterangan usaha gitu, ataupun misalnya aset-aset gitu pasti harus dilampirin kok." Itu setuju, betul. Kalau misalnya visa Aussie itu wajib dilampirin, memang di websitenya itu harus diupload ya, bukti-buktinya itu harus wajib diupload. Sedangkan kalau misalnya kalian mau tahu untuk kepengurusan visa Amerik itu yang diupload cuma satu, foto 5x5 tok gitu ya. Untuk lampiran-lampiran yang lain itu dibawa pada saat interview ya. Jadi melalui berkasnya fisik gitu guys ya. Nah, ya itu perbandingan contoh maksudnya antara yang apa yang dibawa ya pada saat interview antara visa Amerik ataupun Aussie gitu guys ya. Pada saat apply, soalnya kalau visa Aussie tanpa interview juga. Nah, balik lagi ya mengenai topik tadi, perbedaan yang Embassy Jakarta dan Surabaya guys ya. Oke. Nah, tadi aku udah bahas mengenai berkas yang dibawa itu berarti bedanya mengenai aset ya. Kalau di Surabaya ditanya aset, kalau di Jakarta nggak pernah ditanya aset. Oke, itu satu. Nah, kedua mengenai officer. Misalnya ada mitos gitu ya. Kalau mitos itu sebenarnya maksudnya belum tentu benar, belum tentu salah juga ya guys gitu ya. Baik yang bilang kayak gini, kok officer di Surabaya itu lebih ramah sih. Kalau di Jakarta kayaknya lebih jutek-jutek gitu ya guys ya. Mungkin itu bisa jadi betul ya. Karena apa? Karena kita seperti kita ketahui jumlah officernya aja di Jakarta lebih banyak ya. Berarti itu otomatis kan yang apply di Jakarta itu jauh lebih banyak, betul. Dan memang embassy di Surabaya memang lebih sedikit, officernya itu lebih sedikit dibanding yang di Jakarta. Dan memang jumlah yang apply di Surabaya, interview di Surabaya memang jauh lebih sedikit. Oleh sebab itu ya kita maklumin lah ya, namanya juga manusia ya, officer itu manusia. Sama-sama maksudnya ya bisa ada tingkat kecapean juga ya guys ya gitu ya. Jadi kita maklumin. Jadi mereka itu maksudnya kan profesional. Oke, mereka profesional. Tapi ya mengenai mood ataupun mengenai apa tingkat misalnya dia lagi capek atau gimana gitu ya, karena banyak nanganin yang apply gitu guys ya di embassy ya, maklumin aja. Itu no problem, dan menurut saya tetap officer itu profesional. Jadi maksudnya keputusannya tetap profesional tanpa memandang subjektif gitu ya. Jadi berupa objektif, berupa data kita gitu guys ya. Oke, yaudah sekian dulu hari ini mengenai topik yang kedua ya, mengenai apa perbedaan yang paling penting interview visa Amerika di Jakarta dan Surabaya guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah guys, see you on the next video. Dadah.